Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kebijakan baru Menteri SDM tentang peraturan gas LPG 3 kg ini menimbulkan keresahan dan kekisruhan di masyarakat. Dan uniknya lagi, Menteri Bahlil tidak mendiskusikan peraturan baru ini kepada Presiden Prabowo. Kok bisa? Dan pengamat politik Bung Rocky Gerung mengkritik keras tentang kebijakan dari Bahlil ini. Dan Bung Rocky juga mendesak agar Prabowo segera memecat Bahlil dari jabatannya. Presiden punya peralatan, namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden. Begitulah sistem presidensial bekerja. Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Ini betul-betul kabinet yang absurd. Jadi kalau di publik terjadi kekacauan dalam soal LPG dan itu akibat dari peraturan menteri sebagai alat presiden, presiden ikut bertanggung jawab. Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan kepada presiden, maka menterinya mesti digusur, dilancarkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan. Jadi sebetulnya dengan logika yang sederhana, Menteri Bahlil mesti mengatakan saya bersalah karena peralatan saya sebagai peralatan tidak mampu untuk mengefektifkan diri menjadi peralatan presiden. Itu sebetulnya etikanya tuh. Nah kemungkinan seperti ini juga bisa berlangsung atau berlaku di banyak hal di menteri yang lain tuh. Dan kelihatannya banyak menteri yang tidak paham bahwa dalam sistem presidensial menteri itu adalah peralatan presiden. Jadi dia mesti menerangkan pada presiden apa aturan yang akan dia buat dan menerangkan potensi kekisruhan atau kekacauan. Dalam soal LPG ini ada yang meninggal akhirnya kan. Di pertanggungjawaban moralnya artinya Bahlil sebagai menteri tentu harus datang ke publik dan menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengantisipasi. Jadi itu menteri yang tidak mampu mengantisipasi dengan kebijakan yang sebenarnya kebijakan yang dungu sebetulnya, itu mengakibatkan penderitaan rakyat. Orang antri dan dengan alasan bahwa itu hanya butuh antrian sedikit lah demi efisiensi distribusi, tetapi kemudian tidak diterangkan bahwa antrian itu bisa menyebabkan emak-emak itu yang berebut dan panik karena seolah-olah ada kelangkaan dan memang ada kelangkaan. Itu tidak pernah diurai atau dijadikan semacam pelajaran mitigasi kan. Jadi udah 1 minggu problem ini akhirnya Bahlil itu mesti bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban tertinggi dari seseorang menteri itu di dalam integritas dirinya ada mengundurkan diri. Itu itu dalilnya. Pasti peristiwa kekacauan distribusi LPG ini bukan sekedar tak paham tentang manajemen distribusi, tapi juga nggak paham bahwa kebutuhan energi itu ada kebutuhan dasar. Terlambat 1 menit, terlambat 20 menit itu tempe goreng itu jadi gosong. Kehabisan energi itu LPG itu artinya bahan makanan yang ada di kulkas itu nggak bisa dimasak lagi tuh. Tetapi bagi emak-emak bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mereka harus bisa mengakses energi itu setiap saat. Itu harus dijamin oleh negara itu. Jadi atas alasan apapun yang harus diutamakan adalah piring emak-emak itu tidak boleh kosong, karena dia mesti beri makan pada anak-anaknya, pada keluarganya, dan bahkan mungkin ada emak-emak yang mensuplai bahan untuk makan siang bergizi gratis. Jadi semua hal itu kan mesti dibayangkan di dalam kepala seorang menteri itu, dalam kepala, atau lebih umum lagi dalam kepala kabinet, para menteri kabinet. Jadi ini juga ekses dari kabinet yang terlalu besar tuh, sehingga tidak efisien tuh. Mestinya ada semacam, kalau Menteri Bahlil misalnya ungkapkan itu di dalam sidang kabinet, ada beberapa menteri justru jadi devil's advocate, menguji gagasan Menteri Bahlil itu sebelum jadi problem yang kemudian memusingkan presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi ini konsekuensi dari kabinet yang besar dalam satu koordinasi yang sifatnya unorganized sebetulnya tuh. Karena ini kan datang dari semacam tukar tambah politik dan ciplas karena memenangkan Presiden Prabowo kan. Jadi konsekuensi dari sebuah kabinet yang gemuk itu tidak ada semacam kepekaan terhadap keadaan tuh. Masing-masing ingin cari sensasi supaya dalam 100 hari pertama dinilai oleh presiden sebagai bagus. Akhirnya sensasi yang timbulkan itu menjadi disaster itu, jadi kekacauan tuh. Nah kita mau ada satu pertanggungjawaban. Karena ada korban, ada kekacauan, ada kepanikan, dan semua itu menyebabkan keteduhan warga negara itu terpusing. Bukan saja terpusing, diganggu oleh kebijakan yang bodoh ini. Nah, kemungkinan berikutnya tentu di wilayah pembuatan kebijakan yang lain yang bukan menyangkut energi misalnya berlaku juga poin yang sama kan, bahwa menteri itu seolah-olah punya kapasitas luar biasa untuk membuat aturan tanpa memahami jalan pikiran presiden. Kan itu dasarnya tuh. Atau sebaliknya mungkin presiden tidak membrief dengan komprehensif, tetapi kendati presiden tidak membrief dengan komprehensif, pasti karena presiden harus mengurus 100 menteri kan. Jadi kemampuan menteri itu betul-betul harus inline dengan paradigma presiden, supaya sekali membaca keinginan presiden atau instruksi presiden, dia tidak menimbulkan disaster. Kalau dia potensi menimbulkan disaster, menimbulkan kekacauan, maka dia sudah punya program mitigasi. Ini ada program mitigasi. Akhirnya publik mulai menilai bahwa di dalam 100 hari pemerintahan Pak Presiden Prabowo begitu banyak kasus dan begitu banyak
lubang problem yang begitu ditambah lubangnya jadi besar gitu kan. Nah itu pentingnya dari awal kita memberi sinyal, FNN mendiskusikan terus-menerus, para kritisi mendiskusikan terus-menerus bahwa kabinet yang diorkestrasi dengan partitur yang tidak sempurna, karena ini ada hasil untuk tambah politik, menyebabkan kekacauan hari-hari ini kan. Kekacauan di dalam banyak hal, kedua menteri juga bikin kekacauan itu kan. Tetapi kita tahu bahwa seharusnya koordinasi itu dilakukan lewat Menko, tetapi Menko-nya juga terlalu besar tuh, sehingga setiap Menko itu mengkoordinir departemen teknisnya itu berantakan juga. Sekarang 7 Menko itu mesti dikoordinasi oleh Presiden. Jadi Anda bayangkan derivat dari kekacauan ini dimulai dari pembengkakan kabinet yang disebabkan oleh tukar tambah politik. Padahal Pak Prabowo dulu menjanjikan ini akan ada kabinet atau ya second kabinet, itu kabinet ahli yang tidak tergantung pada infiltrasi politik. Kan Presiden udah terpilih, maka dia berhak untuk menyusun sendiri, nggak perlu lagi ikutin keinginan dari koalisi kan. Dan dengan sempurna kita bisa baca kabinet presidensial itu ada kabinet ahli. Kalau kabinet isinya politisi itu namanya sistem parlementer kan, dalil-dalil bernegaranya begitu. Jadi sekali lagi keutuhan dari kabinet itu ditentukan oleh paradigmanya. Nah paradigma ini beda-beda, ada paradigma Golkar, paradigma PKB, paradigma PKS, macam-macam paradigma di situ. Nah untuk memastikan ini harusnya ada satu prinsip, yaitu semua hal yang menyangkut kebijakan teknis itu diselesaikan secara teknis lalu dihitung akibat dari penyelesaian itu. Jadi regulasi itu bukan sekedar mengatur tapi mengantisipasi kekacauan. Dan dalam soal LPG ini tidak ada faktor atau tidak ada variabel yang di dalam regulasi itu mengantisipasi kekacauan atau ya sebut aja mitigasinya tidak dibayangkan. Padahal ini adalah urusan publik yang melibatkan jutaan manusia yang antri setiap hari itu, dan kepanikan yang juga mungkin disebabkan oleh sosialisasinya tidak tiba di bawah. Jadi disebut sebagai pemotongan proses distribusi, tetapi ada kelangkaan. Ya orang berpikir jangan-jangan memang produksi tidak dihentikan kan. Itu intinya. Ini semua yang kita sebut sebagai kemampuan mengantisipasi, dan hasil antisipasi itu mesti melahirkan kebijakan mitigasi. Nah sekarang mitigasinya tidak ada, lalu Pak Prabowo mungkin jengkel bahwa bukan mungkin pasti jengkel karena ini menimbulkan instabilitas dan kekacauan sosial. Dan itu membahayakan kabinet yang baru berjagung. Kalau orang bertanya siapa yang harus bertanggung jawab, ya menteri baru yang membuat kebijakan itu. Siapa yang mesti bertanggung jawab ya menteri-menteri yang terlibat dan tidak mau mengaku atau menahan diri untuk saling mengamankan. Jadi semua hal yang ada di depan mata publik sekarang itu jadi blur, nggak jelas siapa yang bertanggung jawab tuh. Soal PIK itu tanggung jawab adalah PIK 2, iya, tapi dia penerima akibat itu kan. Jadi PIK 2 itu juga bagian dari kekacauan kita tuh. Pasti ada politisi di situ, pasti ada menteri di situ yang menyebabkan PIK 2 itu jadi sasaran publik kan. Jadi mestinya kita baca di situ tuh, ya pengusaha ingin jalan pintas. Lalu masalahnya kenapa jalan pintas itu disediakan oleh pejabat kan, itu yang mesti diperiksa. Bahwa menteri-menteri yang terlibat di situ yang sampai sekarang masih berupaya untuk siksa, nggak jelas siapa bertanggung jawab itu, berupaya untuk buying time, itu menyebabkan 100 hari Pak Prabowo ini di dalam persepsi netizen atau hasil survei publik yang 80% itu akhirnya di belakang itu mulai terbuka bahwa yang 80% itu keinginan sebetulnya, bukan fakta yang terjadi. Jadi 80% menginginkan Prabowo itu melaksanakan kepemimpinan yang efektif sebagai presiden, dan itu yang harus dilihat sebagai teguran dari netizen melalui survei. Dan sekarang kita mulai masuk pada substansinya. Setelah sensasi 82% dukungan pada Pak Prabowo selesai, maka substansi mulai terbuka bahwa ternyata banyak problem di dalam kabinet. Jadi saya kira itu yang ya masuk akal kalau dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya dilakukan perampingan, atau dalam bahasa hukumnya adalah reshuffle. Dan itu akan menyangkut mungkin separuh dari kabinet. Ini hanyalah analisis, tentu kita menerangkan analisis ini karena kita melihat dari jarak yang sangat dekat kekacauan koordinasi tanpa mitigasi. Yap, salam akal sehat.